Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jika baik, alhamdulillah. Jika masih kurang baik, semoga lekas membaik ya. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas yaitu Teorema Pitagoras. Apakah kalian tahu siapa beliau? Ayo, siapa? Jadi, beliau adalah Pitagoras. Ia adalah seorang filsuf Yunani dan ahli matematika. Beliau juga disebut dengan sebutan Bapak Bilangan. Beliau sudah digadang-gadangkan sebagai penemu teorema Pitagoras yang menyatakan bahwa jumlah luas bujur sangkar pada kaki sebuah segitiga siku-siku sama dengan luas bujur sangkar di hipotenusa. Beliau telah membuktikan teorema ini bersama dengan murid-muridnya. Namun, isi dari teorema Pitagoras sebenarnya sudah diterapkan oleh bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina kuno. Selanjutnya, apa kalian masih ingat terkait materi sebelumnya? Tentang bilangan berpangkat dan akar kuadrat? Kalau tentang luas persegi dan luas segitiga? Atau tentang jenis-jenis segitiga? Apakah kalian masih ingat? Oke. Nah, untuk mencoba nih, kalian masih ingat atau tidak? Kalian kerjakan soal-soal ini. Kalian bisa pause terlebih dahulu dan mengerjakannya di buku catatan kalian. Oke, sudah dikerjakan? Nah, mari kita cek jawabannya. Yang pertama yaitu 11 kuadrat. Hasilnya 121. Berikutnya ada 25 kuadrat. Hasilnya 625. Selanjutnya, akar dari 64 yaitu 8. Dan akar dari 256 itu 16. Nah, kita coba soal berikutnya. Gambar ini merupakan jendela dari bangunan tempat pompa air yang ada di Lawang Sewu. Jika diketahui bahwa satu jendela terdiri dari 4 kaca berbentuk persegi. Nah, di sini terdapat 4 kaca. 1, 2, 3, dan 4. Nah, apabila diketahui bahwa panjang sisi dari kaca ini yaitu 32 cm, maka berapa sih luas dari kaca ini? Nah, kalian bisa pause terlebih dahulu videonya, lalu kalian kerjakan di catatan kalian. Oke, sudah dikerjakan? Oke. Nah, ini dia alternatif penyelesaiannya. Dari soal kita ketahui bahwa bentuk kaca jendela tempat pompa airnya itu persegi dan panjang sisinya 32 cm. Yang ditanyakan luas dari kaca tersebut. Yang kita tahu bentuknya persegi,
Jadi kita bisa gunakan rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Kita substitusikan panjang sisinya sehingga kita peroleh 32 kali 32. Hasil dari 32 kali 32 yaitu 1024. Jadi, luas kacanya adalah 1024 cm persegi. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada soal lagi nih. Gambar ini merupakan satu set tempat duduk dan meja yang ada di Lawang Sewu. Andaikan desain meja akan dibuat tertutup pada bagian sampingnya, seperti ini. Jika diketahui bahwa panjang alas, yaitu yang ini, adalah 90 cm, dan tinggi segitiga atau tinggi papan yang berbentuk segitiga ini adalah 200 cm, maka berapa total luas papan yang digunakan untuk menutup kedua bagian samping meja tersebut? Kalian bisa pause, lalu kalian kerjakan di buku catatan kalian. Oke, sudah? Nah, mari kita bahas. Untuk alternatif penyelesaiannya, kita tahu bahwa panjang alas papan adalah 90 cm dan tinggi papan adalah 200 cm. Yang ditanyakan adalah berapa total luas papan yang digunakan untuk menutup kedua bagian samping meja tersebut. Untuk mencari luas papan, kita bisa gunakan luas segitiga, karena bentuk papan seperti bentuk segitiga. Nah, rumus luas segitiga sendiri yaitu setengah alas kali tinggi. Kita substitusikan panjang alas dan tinggi papan sehingga kita peroleh setengah dikali 90 dikali 200. Dan hasilnya yaitu 900. Jadi, kita tahu bahwa luas satu papan adalah 900 cm persegi. Tetapi, yang kita butuhkan untuk menjawab soal yaitu luas dari kedua papan. Nah, karena diperlukan 2, maka kita kalikan 2, sehingga kita akan memperoleh hasil 1800. Jadi, dapat disimpulkan bahwa total luas papan yang digunakan untuk menutup kedua bagian samping meja adalah 1800 cm persegi. Nah, ayo kita ingat-ingat kembali terkait bilangan berpangkat. Tadi, pada soal sebelumnya yang kita kerjakan, ada bentuk seperti ini. 32 kali 32 sama dengan 1024. Atau dapat kita tulis dengan 32 kuadrat itu sama dengan 1024. Nah, bentuk perkalian ini biasanya ditulis seperti ini. P kuadrat sama dengan P kali P. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang diperoleh dengan mengalikan dua bilangan yang sama. Seperti 1 yang diperoleh dari 1 kali 1, 4 yang diperoleh dari 2 kali 2, 9 yang diperoleh dari 3 kali 3, 16 yang diperoleh dari 4 kali 4, 25 yang diperoleh dari 5 kali 5, dan seterusnya. Sebaliknya, proses mengalikan dua bilangan yang sama disebut dengan pengkuadratan. Contohnya, 3 kali 3 itu sama dengan 3 kuadrat.
juga sama dengan 9, yang mana 3 kuadrat adalah bentuk kuadrat, sedangkan 9 adalah bilangan kuadrat. Nah, seperti itu. Mari kita lanjut ke akar kuadrat. Akar kuadrat dari P yang biasa disimbolkan dengan akar P merupakan bilangan positif yang jika dikuadratkan sama dengan P. Pada umumnya, bilangan kuadrat P yang positif memiliki akar kuadrat positif yang disimbolkan dengan P, dan akar kuadrat negatif yang disimbolkan dengan negatif akar P. Tetapi karena pembahasan teorema Pitagoras berfokus pada pengukuran panjang, maka akar kuadrat yang berlaku adalah akar positif. Nah, contohnya, jika kuadrat 32 adalah 1024, maka akar kuadrat dari 1024 sama dengan 32, dan dapat ditulis seperti ini. Selanjutnya, sifat-sifat akar kuadrat. Akar kuadrat memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu akar dari P kali Q itu sama dengan akar P dikali akar Q, di mana P harus lebih dari sama dengan 0 dan Q harus lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya yaitu akar dari P dibagi Q itu sama dengan akar P dibagi akar Q, di mana P harus lebih dari sama dengan 0 dan Q tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, P akar Q tambah P akar R itu sama dengan P dikali akar Q ditambah akar R, di mana Q dan R harus lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya yaitu akar P dikali akar Q itu sama dengan P, di mana P harus lebih dari sama dengan 0. Nah, coba kalian kerjakan ini. Kalian sebutkan jenis-jenis segitiga. Kalian tuliskan jawaban kalian pada buku catatan kalian. Videonya bisa di-pause terlebih dahulu. Oke. Yang pertama, itu ada segitiga sama sisi. Dan yang kedua adalah segitiga siku-siku. Kalau yang ketiga, itu segitiga sembarang. Dan yang keempat adalah segitiga sama kaki. Selanjutnya, kita ingat-ingat kembali terkait segitiga siku-siku. Bentuknya seperti ini, dengan salah satu sudutnya yaitu 90 derajat. Segitiga PQR adalah segitiga dengan siku-siku di Q, dan besar sudutnya adalah 90 derajat. Sisi depan sudut siku-siku atau sisi Q adalah sisi terpanjang yang disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Sisi lain pembentuk sudut siku-siku yaitu ini dan ini, yaitu sisi PQ dan QR, disebut sisi siku-siku. Nah, kita masuk ke dalil Pitagoras.
Sebelumnya, apakah ada yang tahu? Dalil Pitagoras berbunyi, pada suatu segitiga siku-siku, luas persegi pada sisi miringnya sama dengan jumlah luas persegi lain pada kedua sisi siku-sikunya. Hal ini juga berarti jumlah dari kuadrat kedua sisi siku-siku segitiga pada segitiga siku-siku sama dengan kuadrat panjang sisi miringnya atau disebut dengan hipotenusa. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa luas dari persegi pada sisi miringnya itu sama dengan jumlah dari luas persegi pada sisi siku-sikunya. Selanjutnya yaitu teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras berbunyi atau dapat dituliskan, pada segitiga PQR, siku-siku di R, berlaku R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Mari kita lihat pembuktian dari teorema Pitagoras. Coba kalian perhatikan gambar ini. Pada gambar A, diperoleh bahwa P plus Q yang dikuadratkan sama dengan 4 dikali 1/2 kali P kali Q ditambah R kuadrat. Nah, di sini P plus Q kuadrat itu adalah luas dari persegi yang besar ini. Kenapa kita bisa peroleh ini? Itu dapat kita lihat dari persegi ini terdapat 4 segitiga. Yang mana 4 segitiga itu memiliki luas 4 kali 1/2 kali P kali Q. Lalu, selain dari 4 segitiga ini, terdapat juga 1 persegi di bagian tengah yang memiliki luas R kuadrat. Jadi, luas dari persegi yang besar ini diperoleh dari P plus Q dikuadratkan, atau bisa juga diperoleh dari P kali 1/2 kali atau juga bisa diperoleh dari 4 dikali 1/2 dikali P dikali Q lalu ditambahkan dengan R kuadrat. Nah, ini bisa juga disederhanakan menjadi 2 dikali P dikali Q ditambah dengan R kuadrat. Selanjutnya, perhatikan gambar B. Pada gambar B, luas persegi juga bisa diperoleh dari 2 rumus, yaitu P plus Q dikuadratkan, yaitu dari panjang sisi yang dikuadratkan, atau dari P kuadrat, yaitu luas persegi yang ini, dan 2 dikali P dikali Q yang merupakan luas dari 2 persegi panjang ini, lalu ditambahkan dengan Q kuadrat, yaitu luas persegi ini. Nah, selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu dengan membandingkan luas persegi.
Karena ini merupakan persegi yang sama, jadi kita bandingkan luas kedua persegi ini. Nah, ini adalah rumus memperoleh luas persegi A, dan ini adalah rumus memperoleh luas persegi B. Jika dilihat, ini sama saja. Ini akan menghasilkan hasil yang sama. Tetapi, selain dengan menggunakan ini, kita bisa menggunakan yang lain, yaitu ini dan ini yang akan kita bandingkan. Selanjutnya, kita bisa tuliskan di sini. P plus Q2 kuadratkan pada gambar A juga sama dengan 2 kali P kali Q ditambah R kuadrat. Sedangkan P plus Q yang dikuadratkan pada gambar B itu sama dengan P kuadrat ditambah 2 kali P kali Q ditambah Q kuadrat. Nah, selanjutnya kita dapat lihat di sini bentuk dari penyederhanaannya, yaitu kedua ruas kita kurangkan dengan 2 dikali P dikali Q, sehingga kita akan peroleh R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Jadi, luas persegi pada sisi hipotenusa adalah R kuadrat, dan jumlah luas persegi pada kedua sisi tegaknya atau kedua sisi siku-siku adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat. Jadi, teorema Pitagorasnya dapat terbukti. Untuk pembuktian teorema Pitagorasnya yang lain, kalian bisa akses di description box. Di sana ada tercantum link yang bisa kalian klik untuk melihat pembuktian teorema Pitagoras lainnya. Di sini ada contoh soal. Coba kalian perhatikan gambar. Diketahui bahwa panjang PQ itu 24 cm dan panjang QR itu 7 cm. Maka, berapakah panjang hipotenusanya? Kalian bisa pause dulu dan coba untuk mengerjakannya. Dan oke, jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Ini merupakan alternatif penyelesaiannya. Kita tahu bahwa panjang PQ adalah 24 cm dan QR adalah 7 cm. Yang ditanyakan pada soal yaitu berapa panjang hipotenusa atau berapa panjang PR. Kita bisa gunakan rumus Pitagoras, yaitu PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui sehingga kita peroleh PR kuadrat itu sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan sehingga kita peroleh PR kuadrat itu 289. Selanjutnya kita akarkan agar kita bisa memperoleh panjang PR. Kita peroleh bahwa panjang PR yaitu 25 cm. Ini untuk contoh soal berikutnya. Kalian coba perhatikan gambar
bangun datar trapesium dengan sudut siku-siku di P dan S. Diketahui bahwa panjang RS adalah 25 cm dan panjang PS adalah 15 cm, serta panjang PQ adalah 33 cm. Yang ditanyakan yaitu apakah garis QR lebih panjang daripada garis RS. Kalian bisa pause terlebih dahulu videonya dan kalian coba kerjakan di buku catatan kalian. Oke, sudah. Untuk alternatif penyelesaiannya, kita ketahui bahwa PS itu 15 cm, RS 25 cm, dan PQ itu 33 cm. Yang ditanyakan yaitu apakah garis QR lebih panjang daripada garis RS. Untuk menyelesaikan masalah ini, terlebih dahulu dibuat garis dari R dan tegak lurus dengan garis PQ. Nah, bisa kita lihat garis R yang tegak lurus dengan garis PQ. Kita misalkan titik potong R dengan garis PQ adalah T, maka bentuk segitiga siku-siku QTR sehingga berlaku teorema Pythagoras QR kuadrat sama dengan RT kuadrat ditambah QT kuadrat. Selanjutnya mencari panjang QT. Dapat kita lihat panjang QT adalah panjang PQ dikurangi dengan panjang RS, karena panjang PT itu sama dengan panjang RS. Jadi kita peroleh QT sama dengan 33 dikurang 25. Jadi kita peroleh panjang QT adalah 8 cm. Coba perhatikan segitiga RTQ. Yang ini RTQ. Di sini kita bisa menggunakan rumus Pythagoras sehingga kita peroleh QR kuadrat itu sama dengan RT kuadrat ditambah QT kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui hingga kita peroleh QR kuadrat itu sama dengan 289. Dan kita akarkan sehingga memperoleh panjang QR itu 17 cm. Serta garis SR adalah 25 cm. Maka garis QR tidak lebih panjang dari garis RS. Garis QR tidak lebih panjang dari garis RS karena 17 kurang dari 25. Nah, ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan dan kalian tulis di buku catatan kalian, akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya di kelas. Jangan lupa untuk membuat catatan rangkuman dari video ini yang akan dikumpulkan bersama dengan jawaban latihan soal pada pertemuan berikutnya di kelas.
Tidak lupa dengan kutipan dari Pitagoras, yaitu, "Wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan." Terima kasih atas kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.